Kalian doang yang support aku nggak support kalian. Ya semangat lah, semangat. Itu pesanku. Dan papa bilang kan kasih pesan dan harapan. Lihat papaku bilang gini, kegagalan adalah tangga kesabaran. Lihat nih, untuk capai kemenangan terbaik. Aku ulangi lagi ya. Aku nggak bisa lihat komen kalian, tapi aku gedein komen kalian. Semoga ini bisa aku sematkan. Kalian lihat nih komen papaku ya. Ini motivatorku ini. Kegagalan adalah tangga kesabaran untuk capai kemenangan terbaik. Jadi sebenarnya ketika kamu gagal, sabar. Koneksi hilang lagi. Sabar, koneksi hilang lagi. Oke, koneksi bagus. Patah-patah, ini udah bagus. Kalau bicara orang tua ya, yuk kita taruhan kita. Kalau kamu kasih saran sama temenmu, ya, ini nih, dengar baik-baik nih. Kamu ngerasa sudah salah dia, atau kamu rasa kamu ada solusi terbaik buat dia, ya, tanpa menyinggungnya, karena mungkin dia keras kepala dan dia yang dia itu lebih dibanding kamu ngerasa kamu insecure. Dia nggak akan dengarkan kata-kata kamu padahal itu solusi terbaik. Kamu pakai kata begini. Contoh temenmu kayak kalau laki-laki kan, bro, terserah nyaman kamu. Dia bilang gini kayak, bro atau sis, ayahku pernah bilang, katanya kalau kamu lagi banyak masalah, coba diceritakan, tapi cari orang yang kamu percaya. Itu dia lebih denger. Itu dia lebih denger dibanding kamu cuman bilang, menurut gua boleh kalian pakai kayak gitu. Kalau kamu ngerasa, dia akan dengerin kamu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu dijokin, kamu pakai kata apa ayah kamu. Karena figur ayah itu, dia itu kayak superhero, ya. Mama itu yang paling terkonek dengan kita, tapi ayah itu adalah motivator kita. Kalaupun mungkin kalian tidak merasakan sosok ayah yang seperti aku bilang motivator, ingat, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidupmu, ya. Iya, aku lihat ada banyak yang nggak dapat peran seperti itu. Jadi maksud ayahku gini. Jadi di saat kalian gagal, jatuh, itu disitulah kamu akan mendapatkan, mulai mempelajari apa itu arti kesabaran. Walaupun kalau mau sekolah, kesabaran itu sekolah paling gak akan tamat sebenarnya kesabaran. Sabar itu sampai kapanpun kalian tua, sabar itu gak lulus. Kalian harus selalu sabar. Aku terlalu menggebu-gebu. Koneksi nggak stabil. Banyak iklan di sini, guys. Patah-patah ya. Aku ngerasa juga aku di sini patah-patah. Udah nggak patah-patah. Ya. Itu aku pengen sampaikan sama kalian. Jadi kegagalan-kegagalan yang kita lewati itu adalah sebuah proses untuk kita belajar artinya kesabaran sampai kita akan ada di titik yang namanya kemenangan. Maka ada kepuasan secara emosional ketika kita berada di puncaknya. Oke? Jadi harapan aku buat kalian, semoga apa yang kalian sudah rencanakan dapat berjalan seturut dengan kehendak yang di atas. Dan semoga kalian itu selalu sehat-sehat, orang tua
pun kalian juga harus mensupport diri kamu sendiri. Ya, cari apa yang menjadi kebahagiaan kamu, yang tentunya positif. Oke? Ya, itu saja guys. Thank you so much. Kamu berharga banget Kak Jorgi, Macina selalu sama kita ya. Be happy ya Kak. Wah, terima kasih Renata. Renata ini sering ku lihat dia dari kita udah berapa bulan ya kenal ya guys. Belum 6 bulan ya, 3 bulan lah kita kenal. Kita nggak tahu nih 1 tahun lagi people come and go. Pokoknya temukan kebahagiaanmu. Ingat ya, aku ngerasa it's okay kalau sayangnya kalian sudah kayak capek bikin konten, atau kalian sudah mau fokus ke hidup kalian, mau fokus ke kuliah atau apa. It's okay guys. Sama kayak timnya Kak Burhan kan. Aku udah sampaikan juga sama mereka, ada yang mau fokus kayak gini, temukan kebahagiaanmu. Ya. Kalau kamu happy, aku happy. Kamu menemukan kebahagiaanmu, aku bahagia. Aku senang. Ya. Aku sebenarnya ada hal yang unik tapi agak gila. Gilanya gini. Ya aku bilang ya. Kalian kalau masih di sini terus 2 tahun 3 tahun kalian masih di sini terus. Ya. Nggak seru. Kalian paham gak arti kata itu? Semua kalian paham maksudku. 2-3 tahun lagi kalian masih di kayak gini. Ya. Masih nonton liveku, masih denger aku ngobrol, gak seru. Ya. Kalian paham pasti maksudku. Aku gak mau lanjutkan supaya gak ada sakit hati, supaya gak ada kayak kecewa. Enggak, tujuanku bukan itu. Demi kebaikanmu. Ya. Tuh ada banyak yang paham. Sudah banyak yang paham. Berarti yang belum paham belum waktunya. Berarti kalau yang belum paham 2-3 tahun, pokoknya aku catat ya, yang sudah ngomong paham-paham ini, yang belum mengerti dan yang tidak ngomong paham, kalian 2-3 tahun depan, 4 tahun pun masih di ini, it's okay. Karena kalian masih di tahap belum ada yang mau difokusin. Nah, kita nggak tahu kan, ada yang sudah berumah tangga, ada yang mau buka usaha, ada yang mau lebih fokus waktunya, ada yang sudah mau coba jadi selebgram, ada yang mau coba sudah mau jadi kerja di kantoran, ada yang sudah mau fokus pendidikan, ada yang mau fokus jaga anak. Ya, ingat, temukan kebahagiaanmu. Yang pasti kebahagiaan itu banyak bisa didapati. Tapi ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan sesaat, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu hanya dapat lewat dalam tangan Tuhan. Ya, jika Tuhan yang memberikan itu kebahagiaan kamu, itu ngerasanya beda dengan kebahagiaan yang dunia kasih sama kamu. Kebahagiaan yang dunia kasih sama kebahagiaan yang Tuhan kasih itu beda. Kebahagiaan yang dunia kasih itu sementara, tapi kebahagiaan yang Tuhan kasih itu damai sekali. Terasa damai sekali di hati. Terus kamu ngerasa tenang sekali. Kamu nggak pengen damai itu pergi. Koneksi tidak stabil lagi, tapi masih bagus. Ya. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Aduh, kamu ini butuh pelukan sekali. Kamu sini kamu. Ini biasa kan end life baru ada pelukan. Kamu kayaknya lagi butuh sekarang. Kayaknya kamu lagi butuh pelukan. Kamu mungkin lagi ngerasa kayak bimbang, ragu-ragu, kamu cemas, kamu gelisah mungkin. Kamu ngerasa gak ada orang yang ngertiin kamu. Kamu ngerasa gak ada orang yang pedulin kamu. Kamu ngerasa kamu selalu disalahkan. Kamu ngerasa kamu sudah berjuang tapi tak kunjung ada hasil. Hey, aku sih pribadi bangga sih sama kamu. Kenapa? Karena mencapai sesuatu itu mudah. Bukan mudah. Kalau mencapai sesuatu itu itu anugerah. Tapi bertahan itu yang luar biasa menurutku.
Jadi kamu mencapai sesuatu itu wajar. Kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi ketika kamu belum mencapai, tetapi ketika kamu masih bertahan, nah itu sih keren, itu luar biasa. Wah, salut sama kamu loh. Salut sama kamu. Kau masih bertahan. Semoga kangen-kangen kamu yang kau bilang kangen terobati. Walaupun koneksi kita lagi buruk, tidak buruk, ya begitulah. Tumben pakai akun ini Kak. Rencananya biar sepi, biar fokus ngobrol. Kalau akun sebelah tuh agak rame, terus ada banyak yang udah follow kan yang suka PK. Nanti kita nggak jadi deep talk. Nanti kita PK. Nanti kalau kalian PK, kalian ngerasa nggak diperhatikan, kalian akan mundur keluar dari roomku. Oh iya, Kak Jo dibilang berbakat acting sama mama papa. Oh, thank you mama papa. Itu kalian tahu nggak, kata-kata kalian ada doa buat aku. Aku ngerasa doa itu bukan sekedar tutup mata, datang ke kamar berdoa, Tuhan lindungilah dia, jaga dia, walaupun dia bukan jodohku. Tuhan, kalau dia memang bukan jodohku, maka carikanlah jodoh yang seperti dia, tingginya seperti dia, sifatnya seperti dia, semuanya seperti dia. Ya biar gampang ya dia aja lah Tuhan. Nah itu salah satu doa yang bukan kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kehendakmu itu. Terkadang kita berdoa sama Tuhan sesuai hanya minta dengan kehendak kita, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu rasa doa kamu belum dijawab sama Tuhan, karena kamu minta yang kamu kehendaki, bukan kehendak Tuhan. Oke? Yang aku mau sampaikan, kalian yang telah berkata-kata, proud of you Kak Jo keren intinya, Kak Jo lucu. Kalian tahu itu doa buat aku. Kenapa? Dari situ aku sadar kalau aku bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu akan memacu semangatku ke depannya, bisa memberikan lebih baik lagi. Itu doa buat aku, doa supaya aku bisa menjadi lebih baik ke depannya. Aku berterima kasih banget sama kalian, walaupun aku belum banyak berikan kebahagiaan sama kalian. Ya, aku belum. Guys, setelah aku sadar ya, ini aku nggak atur-atur ya, aku nggak ngatur-ngatur ya, kita nggak ada sketsa, nggak ada perjanjian sebelumnya. Setelah aku sadar kalian tuh udah kayak tempat aku berlabuh. Nih contoh ya, kemarin aku sempet teleponan sama bagian kantor, sampai aku ingat begini guys, karena bicara-bicara tentang perawatan, kemarin aku perawatan kan udah wajah. Kalian tahu nggak, aku kan ada manajemen loh, dan itu menyangkut dengan manajemen. Waktu di dokter bilang aku filler atau botox atau apa kek buat tarik benang biar wajah bagus. Seharusnya aku tanya ke kantor, Bu boleh nggak aku? Karena kan itu akan mempengaruhi aku, apakah wajah aku akan lebih dewasa atau lebih bagaimana. Ya, sabar, koneksi tidak stabil, tunggu dia bagus. Nah seharusnya aku tanya sama mereka, sama manajemen. Kalau dokter bilang, kamu di botox aja ya, biar ininya lebih kempot, ininya terlalu gede, dikecilin. Seharusnya aku tanya sama mereka. Tapi kalian ingat gak aku tanya sama siapa? Aku baru sadar, aku tanya sama kalian loh. Aku bilang gini, guys gimana guys, aku mau di filler apa enggak? Terus kalian bilang, gak usah Kak Jo. Percaya atau tidak, kalau jawaban kalian terbanyak itu, ya, kalau kalian bilang filler, aku filler. Kalau kalian bilang botox aja Kak Jo, aku botox. Kalau kebanyakan ya, karena kenapa? Aku ada untuk kamu. Iya kamu, aku ada untuk kalian. Jadi aku rela berkorban apapun yang penting kamu happy. Kenapa aku rela berkorban? Karena kamu sudah berkorban buat aku. Kamu ingat? Di kantor aku sampai dibilang aku bisa dijadikan contoh. Satu, afiliator, pembelian, ya, konten-kontenku.
Kalian pikir itu aku kepikirin siapa? Kalian yang bikin rame akunku. Kalian yang tap-tap love, yang cek-cek keranjang kuning, beli koko niko pun itu penilaian buat aku di manajemen kantor. Aku sampai dijadikan contoh buat anak-anak. Kenapa Jurgi bisa, kalian gak bisa? Dan aku bisa, aku hanya bilang apa? Aku jujur beda. Aku memang gak terlalu bekerja keras, jujur aku. Yang membuat aku seperti ini kalian semua. Kalian itu hati-hati. Jadi kalau aku nanti masuk penjara, kalian ini aku bisa diabetes kalau lihat kamu langsung. Canda aku, canda. Jadi ya, makanya banyak kayak gitu. Jurgi, kamu gini Jurgi. Ih Jurgi, lucu-lucu loh konten kamu. Jurgi, kok bisa ya? Jurgi, kamu kalau ini banyak orang yang nonton ini. Terus aku bilang lah, iya mereka kompak. Aku sampaikan lah, mana aku. Sampai orang-orang kayak gini, Jor, lu tuh gini. Aku sampai, pokoknya belakangan ini, kalian tahu nggak? Waktu aku di Manado terus aku balik ke sini, jadi tahun baik buat aku loh. Bulan-bulan terakhir ini bulan-bulan terbaik buat aku semenjak ada kalian. Ya. Fakta. Aku bukan peres ya, bangga-banggain kalian. Kan biasa orang bangga-banggain supaya aku dapat job, dapat pekerjaan. Kan kalian gak ngasih aku pekerjaan. Sorry, Nata, thank you. Tuh kan jadi kayak gitu ngomongnya. Bicara pekerjaan kayak manajemen sama talent. Sorry, aku ralat. Kalian itu yang memberikan aku pekerjaan sebenarnya. Ya, kalian. Aku boleh jujur nggak sedikit lagi? Satu kali lagi aku jujur. Kita dapat job, ya. Kita dapat endorse. Jangan aku kasih semua deh patok rata. Jadi aku mewakili orang-orang lain. Kita dapat endorse. Kita dapat uang pun untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh orang YouTuber yang subscribe dia, yang viewer dia, kan uang buat dia. Kita ya yang dapat job, kita yang masih stay di karir kita di apa? Kembali lagi itu karena kalian. Jadi kalian jangan merasa aku hanya sekedar fans, aku tuh orang biasa, aku hanya orang yang biasa yang hanya ngefans orang ini. Jangan kau terlalu berpikir kayak gitu ya. Kau kata Piti, ada gila-gilanya kau Kak Jo. Justru mereka itu loh Kak Jo yang support kita loh Kak Jo sampai saat ini. Makanya kalian tahu, makanya kenapa ketika idol terus suatu event sign kemarin ada yang sakit, sampai ada yang tiba-tiba katanya ketinggalan buku, pengen dikasih gratis itu. Karena kenapa? Kalian tuh jauh lebih berharga di mata idol. Kalian tuh berharga banget. Taruhan kita, seburuk apapun, sebanyak kekurangan apapun seorang idol kalian, tapi ketika dilihat kalian menangis, itu terkonek. Jungkook pun ya, kalau tiba-tiba kamu sakit di momen yang kita nggak tahu, atau Taehyung pun, aduh koleksi nggak stabil. Jungkook atau Taehyung pun yang kalian fans itu, sekalipun kalian pikir susah digapai, dia terlalu star boy, terlalu banyak fans. Tapi kalau tiba-tiba ada momen Jungkook, entah itu sorry itu sih kita nggak tahu dia waktu itu kemana kayak terus bertemu kalian, dan kalian waktu itu mungkin sakit atau kalian itu ingat, dia tahu itu, dia akan menghargai banget taruhan kita. Ini kalian kenapa kita share kayak gini? Ini mewakili kita yang masih berkarir ya, yang belum siapa-siapa nih, tapi kita bisa merasakan keterkaitan. Dibanding kalian bayangkan kalau aktor atau itu idol itu sudah besar namanya. Makanya kalian lihat Jungkook kalau dia ke airport, terus dia lihat kalian, dia sampai gini. Karena apa? Apa artinya itu? Dia sampai
minta kayak gini karena kalian itu kayak menyembah kalian itu, kayak aduh terima kasih. Dia hormati kalian karena dia ada di situ, dia ada di puncak karir itu karena kalian. Walaupun kalian pikir aku hanya orang Indonesia, orang Jawa, aku di orang Sulawesi ya, dia nggak akan tahu. Tapi ada satu yang aku pengen bongkar, ya. Taehyung kenal kamu tidak? Kita bongkar ya. Ini rahasia yang jarang diketahui. Taehyung tahu kamu tidak? Tunggu stabil sedikit. Iya, bukan sembah, hormati. Taehyung tahu kamu tidak? Tidak kan? Taehyung tidak tahu kamu kan? Aku tanya. Ya. Kamu tahu Taehyung tidak? Tahu Taehyung kamu? Tahu? Mau kamu Jeno, mau siapa, kamu tahu kan mereka? Oke. Tapi mereka tidak tahu kamu kan? Atau Presiden Jokowi. Kamu tahu Jokowi? Tahu. Kita tahu Jokowi, tapi Jokowi belum tentu kenal kamu dan tahu kamu. Ini yang kita mau bongkar. Kalian tahu nggak, idol di atas segala idol siapa sebenarnya? Siapa idol yang di atas segala idol? Dialah paling idol. Dia idola sesungguhnya. Siapa idola sesungguhnya sebenarnya? Yang berani jawab, coba ketik. Siapa idola sesungguhnya? Ya. Wah. Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan idola sesungguhnya? Ternyata kamu sadar juga. Ya. Kamu kenal Tuhan kan? Kenal. Kamu tahu Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Dan kalian tahu, sebaliknya, dia bukan cuma tahu kamu, dia lebih tahu kamu. Orang tua tahu karakter kamu. Sahabat kamu mungkin tahu sedikit karakter kamu, tapi Tuhan tahu siapa kamu. Sebelum kamu bertindak, Tuhan sudah tahu. Lubuk hati kamu yang paling dalam, Tuhan sudah tahu. Allah udah tahu. Allah tahu hidupmu. Allah tahu karaktermu. Jadi apa kesimpulannya? Kita boleh mengidolakan seseorang, tapi jangan sampai idola kita yang utama itu, ya, jangan sampai. Aku mau ingetin nih, buat kamu yang memiliki idola, kamu ngefans sama ini, atau kamu yang ngefans sama aku mau ingetin sama kamu. Aku mau ingetin, boleh kamu ngefans sama siapapun, kamu suka dia ganteng, dia cantik, dia pribadi, tapi ingat, jangan sampai kamu ngefans sama itu dan kamu sudah lupa siapa idola kamu sesungguhnya. Kalau kamu sudah ngerasa kamu sudah lupa idola kamu sesungguhnya, kamu lebih ngefans orang itu dibanding idola sesungguhnya, lepaskan itu. Itu sudah salah itu. Aku melarang keras kalau kamu lebih fans aku ketimbang yang di atas. Itu salah besar. Kamu lihat diri hidupmu, apa akan jadi seperti apa di saat kamu mengandalkan manusia daripada mengandalkan dia. Ya, ini sederhana, tapi aku rasa ini poinnya kuat sekali. Kalau kamu tidak sadar, Tuhan bisa kok bikin kamu bertemu dengan idola kamu. Bisa. Siapa yang gak bisa? Walaupun koneksi kita gagal bagus. Kalian harus dengar itu. Susah digapai kak, temboknya tinggi, susah kak. Aduh, dia di sana, aku di sini, beda agama dia sini. Hey. Kalau Tuhan bikin kalian ketemu gimana? Tuhan bisa. Jadi apapun kalian cerita sama Tuhan. Jangan kalian cuma cerita yang baik-baik sama Tuhan. Tuhan, aku terima kasih Tuhan, aku juara. Tuhan terima kasih, aku hari ini bahagia banget. Tuhan, aku ditembak sama cowok yang aku suka. Tuhan, aku dapet cewek. Tuhan, jangan yang baik-baik aja. Kalian gak usah malu sesuatu yang buruk kamu curhat sama Tuhan. Tuhan, mohon maaf hari ini aku nyontek. Tuhan, sorry. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku gak belajar. Tuhan, aku
aku rasa salah Tuhan. Sampaikan sama Tuhan. Tuhan itu menerima kekurangan kita. Tuhan akan terima semua. Tuhan, aku turun ranking. Ya, harus ingat itu. Kalau orang lain hanya menerima hal-hal baik buat kita karena dia menguntungkan buat aku, ya udah kita jalan bareng. Oh, dia ada keuntungan nih. Oh, dia bisa bikin aku. Ayo kita jalan bareng. Manusia rata-rata gitu. Pasti dia mau berjalan sama manusia yang bermanfaat buat dia. Tapi yang gak bermanfaat, udahlah, dia gak ada gunanya. Kalian tahu kata-kata itu bisa menyayat hati kalian. Gimana perasaan kamu ketika orang bilang kayak gini? Kamu gunanya apa sih? Kamu gak ada guna. Sakit sekali itu. Tapi kamu tahu Tuhan lebih dekat kepada orang yang seperti itu sebenarnya. Orang yang merasa dirinya tidak berguna, Tuhan itu lagi dekat sekali sama kamu. Dia mau ajar kamu. Dia mau didik kamu. Dia mau didik kamu untuk menjadi orang hebat ke depannya. Dia mau didik kamu untuk menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Dia mau didik kamu untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dia mau didik kamu untuk menjadi orang yang bisa menjadi alatnya. Dia mau pakai kamu sebenarnya itu. Gimana kalau aku makin turun, Kak? Turun apa nih, berat badan? Turun apa? Turun bro? Turun apa? Aku kurang motivasi dimotivasiin. Aku kurang motivasi dimotivasiin sama Kak Jorgi. Masya Allah, Ustadz Kak Jorgi. Itu dijatuhkan mental sama keluarga itu lebih sakit daripada apapun. Wow, itu sakit. Nggak disupport aja itu sakit, apalagi dijatuhkan. Itu terjatuh. Kakak, aku gagal interview. Percayalah, yang kamu gagal, mau itu interview atau apapun, kuliah yang kamu gagal percintaan, percayalah bahwa sebenarnya ya, berarti itu belum yang tepat untuk kamu. Itu bukan yang terbaik yang Tuhan mau. Apa yang kamu anggap baik itu belum tentu baik loh di mata Tuhan. Kamu udah nganggap, wah Tuhan ini yang paling baik nih buat aku nih. Wah, aku nih harus berkarya di sini. Tuhan, perusahaan ini Tuhan. Wah, ini paling bagus sih buat aku. Ini cocok banget dengan visi misiku. Ini sudah paling bagus. Kalau Tuhan bukan membawa kamu ke situ, itu kamu gak akan ke situ. Tapi percayalah, dimanapun kamu berada, walaupun tempatnya agak gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu membandingkan, masih perusahaan ini lebih bagus. Tapi ternyata Tuhan bawa kamu di situ. Syukuri itu. Kamu harus syukuri, karena kenapa? Itu namanya Tuhan mau kamu berproses. Orang sukses ya. Orang sukses mau berproses. Tetapi orang gagal lebih banyak berprotes. Thank you all Dampi. Nah, ini udah lama gak kelihatan nih, keluarga Burhan. Orang sukses banyak mau berproses, orang gagal banyak protes. Ini gagal yang gagal, tanya protes aja, protes. Kenapa kayak gini? Kenapa ya? Aduh, kenapa ini? Sampai kapan? Itu semuanya yang membuat kita tidak bisa maju. Kita terlalu banyak mikirin orang di luar. Kita terlalu banyak mikirin teman kita yang lebih sukses dibanding kita secara ekonomi. Kita terlalu banyak mikirin dia yang lebih bertalenta dibanding aku. Kita terlalu banyak mungkin dia. Kalau kita terlalu banyak mikirin itu, habis energi kita. Energi kita itu terserap dan begitu terus. Koneksi tidak stabil, jaringan ini naik turun guys. Sama seperti kehidupan kita. Gak selalunya lempeng aja, gak selalunya bagus aja. Ini jaringan naik turun, begitulah kehidupan. Kak, aku gagal jadi juara kelas, Kak. It's okay. Orang yang sukses itu, orang yang cerdas itu pun, orang yang akan jadi orang hebat. Gak semua orang yang juara satu. Tapi bukan berarti aku bilang nggak boleh juara satu. Bagus juara satu itu berarti kamu dengan usaha kamu rajin belajar, ya.
Semua itu, sukses itu ada di tangan kamu. Ya. Selain sukses itu ada di tangan Tuhan, tapi ada di tanganmu juga. Apa artinya di tanganmu? Kamu, makanya musuh terbesar diri sendiri. Kita harus kendalikan diri kita. Aku ranking 17. Bersyukur, aku 23. Kamu 17 dari mungkin 40 siswa. Setengah kamu bisa lewati loh. Kamu 17. Aku 23 dari 26 siswa. Cuma 3 orang yang aku lewati loh. Guys. Wah, koneksi parah. Komen kalian guys. Aku masuk 3 besar, makasih Tuhan. Mantap. Proud of you lah. Guys, kenapa ya jaringan ini lagi error? Aku nggak tahu. Ini guys bukan cuman ini, kayaknya jaringan lagi error di sini. Aku jadi patah-patah, jaringanku kuning. Tuh. Aku jadi slow sekali, tutup pak patah-patah, tuk jaringan merah. Makan. Semoga bagus guys. Ini udah nggak nge-lag. Kelihatannya udah nggak nge-lag. Semoga bagus aja. Ini udah bagus nih. Menurutku ini udah nggak patah. Komen kalian udah keluar semua. Warnanya udah hijau. Semoga kayak gitu. Ini guys kalau di puncak, di tempat-tempat dingin, bakar jagung. Aduh, ini kalau di gunung ya, enak sekali ini. Aku workout lagi karena Kak Jo. Wow, keren. Kalian tahu nggak? Aku bangga banget dan aku bahagia banget. Aku bukan mau bilang kalian semua workout ya. Aku nggak menyuruh kalian ayo olahraga, ayo workout. Nah. Hanya yang bisa, yang ada waktu, ya udah. Yang lagi sibuk sekolah, belajar, ya fokus belajar. Ingat, lakukan passion kamu. Olahraga, workout itu bukan berarti kalian harus yang paling keren, yang body goals. Itu hanya untuk kesehatan. Yang penting kamu ada olahraga. Itu pilihan, semua itu pilihan. Tapi aku jujur aku bangga sama ada beberapa yang ketika aku sudah workout, dia sudah mulai workout juga. Ada yang sudah main bergym. Ntar dulu, mana tepuk tangannya? Ada tepuk tangan di sini. Aku kasih tepuk tangan dulu. Dan ini kan tepuk tangannya, ini tepuk tangan ini untuk yang sudah mulai olahraga, yang workout. Ini yang belum workout dan masih suka tidur nonton, yang hobinya aku kasih yang lebih meriah.
Ini yang nangis-nangis ini kesindir ini dia. Ini tiba-tiba lagi nonton live, aduh kok kena ini ya. Aduh aku banget ini. Aduh. Ini ya, yang nangis-nangis ini, yang emot-emot nangis ini. Nah, ini biasa nih yang kena nih. Ini mungkin lagi rebahan juga ini dia. Ini mungkin dia hari ini belum ngapa-ngapain nih. Rebahan terus nonton, scroll IG, TikTok, lihat-lihat keras, lihat-lihat fansnya atau gini nih. Paling sudah makan dulu balik lagi nih. Soalnya ya. Oh, dari siang loh. Oh, aku habis nyeblak. Oh, ada yang ngerujak. Kok tahu? Kalian bilang kok tahu? Ya iyalah. Kalian pikir kalian doang yang pernah ngelewatin itu? Aku juga dulu pernah di fase itu. Kalian tahu nggak pada saat aku di fase-fase rebahan, cemilan, nonton terus, tidur bangun. Kalau kalian tahu nggak aku jadi apa? Pipiku kayak buntel. Ya. Pipiku kayak ikan badut. Tapi kan aku kan nggak nyindir. Karena aku bilang semua itu pilihan. Mungkin lagi belum ada waktu, lagi sibuk, nggak apa-apa. Semua itu pilihan, guys. Kalian tahu nggak sih? Yang namanya power of choice atau pilihan. Kalian percaya nggak kalau itu anugerah? Power of choice itu adalah anugerah. Karena itulah anugerah terbesar yang Tuhan kasih buat kamu. Kamu dikasih prestasi, itu anugerah. Kamu dikasih IQ yang tinggi, itu anugerah. Kamu dikasih multitalenta, itu anugerah. Ya. Kamu yang bisa cepat berpikir, yang multitasking, kamu yang peka, yang berempat, itu semua anugerah. Tapi lebih anugerah lagi adalah pilihan. Kenapa aku bilang itu anugerah terbesar? Itu anugerah terbesar itu yang Tuhan kasih buat kita, itu pilihan. Kenapa? Jadi apakah Tuhan melarang kamu mau berbuat sesuatu? Tuhan tidak larang. Pernah gak kamu ngelakuin sesuatu, dia pegang tiba-tiba tanganmu? Enggak kan? Itulah kuasa manusia. Kita bisa memilih. Mau milih yang baik atau milih yang buruk. Milih yang bermanfaat buat kita atau milih yang tidak bermanfaat buat kita. Milih yang akan membuat kita lebih maju atau milih yang membuat kita lebih mundur. Semua itu ada pilihan. Karena kenapa Tuhan kasih pilihan? Itulah kasihnya Tuhan itu besar, tiada tara, tiada banding, tidak bisa dihitung. Kasihnya itu terlalu besar buat kita. Karena kalau dia tidak kasih pilihan sama manusia, ya, kalian akan marah sama Tuhan. Tuhan posesif, Tuhan mengekang aku. Ya, kok aku gak bisa milih? Aku semuanya ikut aja Tuhan. Tuhan kan tidak memaksa dan tidak mengekang, tidak posesif kan Tuhan. All Squad ini dipegang sama You Can Call Me Sai kalau nggak salah. Makasih Kak masukannya, sama-sama. Just tahu gitu guys. Ini Veilala, bulu keteknya JJ, semuanya. Oh kalian pegang akun itu semua. Oh pantesan aku lihat kalau tim All itu kadang-kali di Instagram, contoh fotonya Monde, habis itu Kak Zul, habis itu Zulfi, habis itu Tina, habis itu Sai, habis itu Jessica, habis itu Nia, habis itu Kak Burhan, Rifki, ganti-ganti. Asik Tim Burhan kembali guys. Kalian nih kayaknya ada yang kalian sembunyi-sembunyikan dari aku ini. Kalian ini ada sembunyi-sembunyi ini. Ini tim-tim Persija ini lama-lama ini kalian ini
Kalian tuh harus sparring sebenarnya. Tim Persija sama tim ini harus sparring nih. Tim Burhan ini harus sparring. Kita harus bikin cabang olahraga ini. Badminton, bulu tangkis, harus bikin pencak silat, ya, pingpong, volley, apalagi cerdas cermat, menyanyi, akrobat, sirkus, tari piring, tari